welcome back to our channel Dua Eble. Dua Eble dengan Eble 1, Eble 2. Ya, dingin ya Eble ya. Dingin. Kita syuting di Eropa. Ya, amin. Oke, untuk episode kali ini Ble, kita akan membahas tentang NCT Dream. NCT Dream, atau kemarin kita udah NCT 127 ya, sekarang giliran NCT 123. Sekarang giliran NCT Dream. Ini yang lebih muda-muda nih daripada NCT 127. Oke, siapa yang akan dibahas pertama? Kita ada Renjun. Oke, Renjun. Ya, gimana coba? Oh? Ya, gimana menurut lu, Eble? Oke, ya gimana? Gimana ya? Oke, Renjun ya. Renjun saya lihat ini kepribadian ini sederhana, tidak glamor. Tidak glamor ya. Terus saya lihat sih dia pernah dating sama orang Cina. Oh, orang biasa. Ya. Oh, bukan artis ya. Bukan. Pernah dating, tapi sekarang Sudah tidak? itu lama nggak dia waktu masa putusnya itu udah lama atau baru? Udah lama juga. Udah lama. Padahal Pas masih dia mau debut, dia mau terkenal dan lain sebagainya, itu terus putus. Oh gitu ya, berarti sekarang udah gak ada hubungan lagi. Oke, dan sekarang Renjun jomblo Dan dia fokus sama karir. Berarti dia nggak naksir girl band? Tidak. Nggak ada? Oke, jadi dia fokusnya adalah ke karirnya. Oke, nah Karir ini luas ya, maksudnya nggak cuma entertainment aja yang dia pikirin. oh gitu. Untuk masa depannya, kalau dia sudah tidak di dunia entertainment lagi, akan apa yang dia akan lakukan. Dia sudah berpikir itu dari sekarang. Berarti dia berpikir panjang gitu ya? Panjang Sekali. Emang kita nggak mikir. Oke, oh gitu. Nah, terus kalau gitu karirnya Renjun ke depannya gimana nih? Kalau saya lihat sih dia nanti pulang ke Cina, terus bikin usaha, Usaha tapi apa? bukan kuliner ya. Apa entertainment kah? Bukan. Enggak. Oh bukan. Jadi usaha apa nih? Ya itu. Jual velg. Oh, Nggak tahu juga. jadi yang pasti bukan Ya bisnis lah, pokoknya bisnis ya. Ya. Karena darah bisnis keluarga ini kental sekali ya. Renjun ya. Terus gimana dengan keartisan dia? Dia tinggalkan saja. Tinggalin? Maksudnya dia akan lepas kontrak gitu? Ya daripada pas kontrol. Tapi ini masih lama atau gimana nih? Masih lama. Oh lama ya, jadi bukan pada saat dia masih gabung dengan NCT Dream terus dia mengundurkan diri, enggak kayak gitu ya. Oke, tapi nanti ya di masa depannya ya. Sukses nggak bisnisnya? Sukses. Jodohnya saya lihat sih sama orang biasa ya. Oh, orang Korea, Cina atau? Kayaknya sih Cina. Cina karena juga. dia balik ke Cina ya. Oh, jadi ketemu jodohnya di kampung kampung halaman. Sejauh-jauh merantau, akhirnya dapatnya orang sekampung juga. Ya, Satu kampuang nan jauh di Mato. Iyo. Itu dia Renjun ya. Iyo. Oke, yang kedua kita punya Jeno. Oke. Jeno nih, gimana nih Jeno? Kepribadian Jeno itu seperti apa? Oke, saya lihat dia berkarismatik, tegas, kepribadiannya bagus, punya target-target yang dia usahakan untuk dikejar. Apa ini? Target apa? Karir, utama karir sih. Dia mikirin banget karir, karena dia percaya dirinya tinggi ya. Jadi untuk saya pasti bisa nih. Gitu. Dan emang bisa. Tahun ini saya harus jadi gimana? Dan itu berhasil nggak target dia? Oh, karena dia fokus ya. Oh gitu, itu Jeno ya. Terus dia karir kedepannya gimana nih? Kan ya maksudnya apakah dia masih ada di dunia entertainment atau misalkan seperti kayak tadi Renjun jadi bisnis? Kalau saya lihat sih dia masih berkecimpung di dunia entertainment. Saya lihat dia juga nge-host. Oh, jadi host ya? Jadi host. Laris nih jadi host. Lumayan, bagus ya. Terus apalagi apakah merambah ke dunia film atau model atau iklan? Sementara sih saya lihat itu ya. Oh enggak, itu cuma host aja ya? Ya. Oh gitu. Terus dia juga fokus ke keluarga juga. Oh, jadi dia penting keluarga. Itu Jeno ya. Tapi ini dong apa namanya? Kisah asmara. Dia saya lihat sih nggak ngedate ya. Oh, sekarang dia nggak ngedate. Tapi apakah pernah ngedate? Karena dia fokus ya. Bener, biasanya orang kalau yang fokus sama karir jadi lupa. Dan kalaupun pernah ngedate zaman sekolah kayaknya paling dia. Oh, jadi bukan kemarin-kemarin. Enggak. Udah lama sekali ya. Dan betul dia kalau misalkan ya udah saya mau di dunia entertain,
jangan ada godaan apa-apa. Oh gitu, jadi dia mengesampingkan hubungan asmara dan lain sebagainya ya. Penting fokus bagus juga ya sebenarnya ini orang. Tapi nanti kedepannya dia bakal dating nggak? Atau enggak? Ya, saya lihat sih jodohnya tuh orang biasa ya, dok. Malah tapi pinter. Apa ini profesinya orang biasa? Kayaknya sih dokter. Oh, dapat dokter. Kayaknya sih dokter. Ajar dokter. Mudah-mudahan sih. Oh, berarti dia emang sukanya cewek yang pintar nih, jangan-jangan. Ya. Karena ya, jadi buat cewek juga udah targetin, nggak boleh yang sembarangan. Atau cuma soal cantik. Ya, gitu. Enggak ya, bukan itu ya. Dia senangnya yang pintar, berisi. Saya juga berisi. Kamu berisi sekali. Isi lemak. Otak juga isinya lemak. Oke, itu Genoa ya. Jadi nanti dia jodohnya adalah orang biasa tapi pinter ya. Dokter kemungkinan besarnya ya. Oke, karir masih dilanjutin di dunia entertainment ya. Oke, jadi dia tidak redup? Tidak. Oke, good. Itu Jeno. Oke, selanjutnya nih Ble. Ada siapa lagi? Siapa ya? Hechan. Oke, Hechan. Bagaimana nih dengan Hechan nih? Menurut penerangan Ble 1, Hechan tuh orangnya kayak gimana? Kalau saya lihat sih ini orang deket ya sama personil yang lainnya, yaitu sama Renjun ya. Kayaknya sih deket banget. Gitu? Saya ngeliat sih mereka banyak barengnya. Dekat tapi entah satu kosan kali ya. Itu biasanya kayak asrama deh. Oh gitu, dia dekat bersahabat atau ada lebih? Bersahabat ya. Bersaudara gitu. Oh enggak, jadi dekat banget sahabatnya. Apa yang bikin mereka klop ini apa? Bisa kalau orang berteman tuh ada klopnya. Oh saya cocok ngobrol sama ini atau itu, kita punya hobi yang sama. Lebih ke mereka enak ngobrolnya, karena kalau yang lain sih agak-agak serius. Sedangkan dua orang ini, Renjun dan Hechan, tidak serius. Tidak begitu. Jadi humoris ini si Hechan ini humoris. Jadi dia itu bikin ketawa kalau di suatu perkumpulan atau apa tuh ya. Kalau ada dia, suasana jadi hidup. Walaupun suasana mati, jadi hidup. Di kuburan pun jadi pada hidup. Serem banget. Jadi zombie. Oh gitu, jadi itu kelebihan Hechan ya. Dia bisa menghidupkan suasana. Begitu yang saya lihat sih begitu. Kemudian dia juga hokinya bagus. Oh, hoki dalam hal hidupnya. Oh, hidupnya. The whole life gitu ya. Walaupun dia tidak berusaha keras, tapi dia dapat apa yang dia mau dapat. Oh, itu karena itu hokinya bagus banget. Good. Jadi dia nggak bukan orang yang kalau si Jeno kan tadi fokus karir, fokus apa gitu ya. Kalau si Hechan ini enggak, tapi dia dapat. Gitu. Santai, tahu dapat. Nah, gitu. ini yang namanya hoki ya. Iya. Jadi dia nggak pernah pasang target terus gimana enggak. Tapi sukses gitu. Dapat yang dia mau ya. Bagus. Dan dia udah prediksi sih. Lebih baik ke usaha kata dia. Dia prediksi apa dia juga anggota trio Eble. Oh, jadi akhirnya nanti dia bakal usaha. Dia tahu kalau dunia artis itu tidak bisa menjamin kehidupan dia selamanya. Makanya dia punya usaha. Apanya usahanya? Wah, kurang tahu nih. Belum ketahuan ya. Yang pasti bukan paranormal. Paranormal. Oh ya, itu Hechan ya. Iya. Jodoh Hechan? Jodoh saya lihat juga bukan artis. Sekarang dating kah? Enggak, sekarang enggak dating. Pernah dating kah? Gimana ya? Ini ditanya tuh Hechan gimana kamu pernah dating? Dia cuma ketawa-ketawa aja. Oh. Gak serius juga dia? Gak serius. Jadi kalaupun pernah dekat sama cewek tapi dibilang jadian gimana, gak juga tapi deket. TTM kah? Teman tapi mesra ya? Apa HTS tanpa status. Gitu. Tapi sekarang enggak? Atau ada? Udah enggak. Gak ada ya? Gak ada. Oh gitu, itu Hechan ya jodohnya. Tapi nanti dia sama orang biasa saja. Orang biasa saja. Yang penting hidup bahagia. Buat dia itu aja, simpel sih orang. Oh bagus ya, prinsip hidupnya yang penting simpel tapi hoki, bahagia. Good. Itu Hechan ya. Nanti kedepannya dia tidak akan bergelut di bidang entertainment, tapi di dalam bidang kos-kosan. Ya sama kan. Emang ada kos-kosan ya. Tapi nanti dia hoki ya, tetap ya. Iya. Tetap hoki ya. Itu dia Hechan. Selanjutnya siapa ya? Jamin? Oh, Jamin. Gimana ini dengan Jamin? Jamin ini orang yang cool Cool, cuz. Gak banyak ngomong. Dingin berarti dia dingin. Ya,
Gak banyak ngomong. Dingin apa kalem nih? Beda antara ada dingin, ada kalem. Kalem. Oh, kalem ya. Karena dalam hatinya ini sangat hangat, murah hati. Oh, dia murah hati walaupun dia kelihatannya diem, kalem. Tapi dia murah hati. Saya lihat sih begitu. Saya melihat dia banyak memberi. Memberi apa? Kasih sayang. Dia banyak memberi bantuan-bantuannya kepada orang-orang tak mampu. Oh iya? Ya. Bener? Iya. Berarti ya, kita minta bansos kepada beliau. Oh gitu, di saat-saat sulit seperti ini kita corona. Silakan hubungi Jamin. Minta bantuan bansos. Oke. Oh gitu ya, dia orangnya berarti dermawan ya? Ya. Dan itu tulus dari hati kan, bukan karena pansos atau lain sebagainya. Tulus ya. Tulus itu penyanyi Indonesia itu. Iya bener. Oh jadi dia dari hatinya ya, dia itu memang baik ya orangnya, pada dasarnya baik. Nah kalau orang baik biasanya bernasib baik juga. Gimana nasib dia selanjutnya? Dalam karir gitu. Iya. Saya lihat sih bagus ya. Dia juga terjunnya ke bisnis. Oh akhirnya nanti dia terjun ke bisnis. Tapi saya nggak ngerti nih spesifiknya apa ya bisnis di dunia entertainment juga. Cuman ada jual belinya barang, kostum. Bisa jadi apa sewa kostum, jual beli mic, kabel panggung, jual beli penonton. Itu mah jatahnya Ali Sugigi. Oh gitu ya. Pokoknya dia masih terlibat, cuman nggak muncul di depan panggung gitu ya, di belakang panggung. Tapi bukan sebagai produser juga. Saya lihat ada yang sesuatu yang dia perjualbelikan. Gitu. Tapi sukses ya. Entah VCD-nya dia perjualbelikan. Masih zaman. Kopi aja. Oh gitu. Tapi sukses ya. Sukses. Oke, yang penting dia sukses. Lalu jodohnya saya lihat ya lupa. artis tapi kurang beken. Artis kurang beken. Oh iya, kemarin tuh dia ada digosipkan dengan artis perempuan tuh. Aduh siapa namanya lupa saya. Kim siapa? Kim Jin In. Ya itu ya, nanti saya kasih subtitle di situ. Dengan artis perempuan itu bener nggak nih Jamin nih? Oke, kalau saya lihat sih mereka nggak pacaran. Oh, dengan Kim Jin In ya, bener Kim Jin In. Itu cuma naksir-naksiran aja. Oh, jadi memang ada perasaan. Ada perasaan yang terpupuk, tapi tidak dipetik, maksudnya tidak jadi gitu. tidak dipelak. Tanaman itu. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya mereka itu saling suka. Iya. Kenal nggak? Kenal. Pernah jalan, maksudnya ketemuan atau ngobrol via ya lebih ke chatting kali ya. Oh chatting. Jadi sebenarnya ya cuma gitu doang ya. Tapi udah keburu ketahuan. Padahal belum. Bukan soal ketahuannya sih. Memang sebatas itu aja, naksir-naksiran, tapi udah aja gitu. Oh jadi nggak ada yang dilanjutkan? Nggak ada. Oh nggak ada ya, memang nggak ada yang nembak, nggak ada yang apa. Kenapa gitu, itu faktor apa yang menghalangi mereka? Padahal kan kata saling suka gitu. Apakah fokus ke karir masing-masing atau bukan soal itu juga ya. Jadi pas dijalanin mungkin berkesan monoton atau gimana, akhirnya pada bersaing saja. Gitu. Oke. Tapi jadi oke ya, itu gosipnya sebenarnya 90% benar. Ya. 80% tapi nggak pacaran ya, tapi punya perasaan ya. Iyalah. Tapi saling naksir. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kata jodohnya Jamin ini adalah artis juga, tapi bukan si Jin ini, bukan. Siapa nih? Bisa dijelaskan apakah girl band, penyanyi, artis drama, film atau model atau apa? Ya. Ini artis lebih ke kayak pemain sinetron ya. Drama ya. Drama. Cuman nggak terlalu terkenal juga. Sudah gitu pas akhirnya jadi sama si Jamin ini, udah nggak berkarir lagi si ceweknya. Oh, justru karirnya malah mati ya. Oh, nah si artis ini calon jodohnya Jamin ini sudah ada nggak sekarang atau nanti di masa depan? Ini nanti deh. Oh jadi sekarang dia belum ada. Belum. Oh gitu ya. Masih agak jauh juga sih si Jamin juga nih. Oh jadi belum mikirin juga dia ke situ ya. Belum. Gitu. Oke. Ya apa ya, tapi bagus juga dapat artis. Atau biasa aja justru. Oke, itu Jamin ya. Nanti dia di masa depan dia akan berkarir di bidang usaha yang ada hubungannya dengan dunia entertainment. Ya, gosip dia dengan siapa tadi Jin In itu setengahnya benar, setengah enggak ya.
Tapi bukan jodohnya ya, jodohnya adalah artis drama, tapi nanti sekarang belum ada artisnya, belum debut ya. Oke ya, kalau yang ngerasa ya siapa tahu. Jadi jodohnya apa sih? Oke, selanjutnya setelah Jaemin ada siapa kita? Chandler. Maaf ya kalau salah. Chandler ya. Gimana dia? Kepribadiannya seperti apa? Oke, dia ini orangnya gimana ya? Nggak tersinggung, nggak gampang tersinggung. Murah hati juga. Oh, sama seperti Jaemin ya? Banyak senyum dia. Jadi nggak serba dipikirin lah orangnya nih. Easy going ya? Easy going ya. Bagus itu kan, berarti bebas stres. Ya. Oh gitu dia. Dia baik hati ya, yang penting. Baik hati. Nggak macem-macem. Gak macem-macem. Enggak ya, nggak glamor. Jadi lebih ke ya hidup itu dijalani saja. Berarti tipikal anak baik, cowok baik. Nggak banyak pikiran, nggak penasaran. Ini kayak gimana ya? Aku cobain enggak ya. Oh good, itu justru bagus ya, tipikal cowok baik. Nah, sekarang dating nggak? Sekarang nggak. Sekarang lagi nggak dating? Nggak. Tapi pernahkah? Atau akankah? Akan ya, nantilah dengan jodohnya. Makanya dia ini orang yang bisa jadi jalan hidupnya itu lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja dalam artian dia nggak neko-neko. Udah gitu nggak banyak apa putus nyambung apa gimana, nggak ada. Oh gitu? Jadi kalaupun nanti dia jadian nih, bisa jadi itu jodohnya. Oh, cuma butuh sekali atau 2 kali aja. Wah, bagus ya. Bagus bercanda. Nah, jodohnya ini apa, orang biasa atau artis kah? Orang biasa saya lihat. Orang biasa ya, tapi gadis baik ya. Ya, gadis desa. Gadis desa. Desa mana? Desa di kampungnya. Oh gitu ya, oke. Tapi masih lama ya, nggak sekarang? Oh enggak sekarang. Masih lama. Ya berarti belum ketemu mereka ya? Belum. Kalem aja ya. Oke. Apakah Anda? Oh. Wah, apakah saya gadis desa? Oke, terus kemudian Chandler ini tadi karir kedepannya adalah? Saya lihat dia juga buka bisnis. Oh, bisnis juga. Apa ada hubungannya dengan dunia entertainment atau tidak? Saya lihat hubungannya dengan dunia olahraga. Saya melihat dia di masa tua olahraga, dan itu di tempat usaha dia sendiri, entah itu buka gym, tempat olahraga, futsal, atau dia buka gor. Bagus loh, mahal gor. Iya kan? Oh gitu. Berarti dia akan terjamin ya masa tuanya. Masa tuanya dia bahagia. Maksudnya kan dia nggak punya target yang terlalu wah kayak gimana ya. Jadi ya buat dia segitu juga udah happy. Oh gitu. Bagus ya, panjang umur kan? Panjang umur. Wah ya, karena katanya tadi tua kan berarti. Iya. Saya melihat dia ada di hari tuanya berolahraga, bahagia dengan istri, anak, cucu. Bagus. Keluarga bahagia, KB. Iya, karena di Cina ya, orang Cina ya, jadi dia pasti KB. Apa sih? Apa jadi KB? Oke, nah itu dia Chandler. Kita selanjutnya ada siapa? Jisung ya. Nah, Jisung ini gimana nih dia? Dia salah satu member yang paling muda ya, Jisung. Untuk Jisung saya lihat ini dia pendiam. Aslinya dia pendiam. Gloomy. Jadi murung ya. Terus saya melihat ada depresinya. Oh, depresi kenapa nih? Apa karena dunia entertainment atau gimana? Komplikasi ya. Komplikasi kayak penyakit ya, kayak penyakit komplikasi itu ya, rorombedol kusta. Itu penyakit yang komplikated. Oke, jadi dia penyebab dia murung itu ada banyak alasannya. Ada banyak alasannya. Ada dari saya lihat masa lalunya, masa kecilnya. Kenapa dengan masa kecilnya? Apa dia dibully atau gimana? Bisa jadi. Dibully sama siapa? Teman kah? Orang terdekat kah? Ya itu orang terdekat sih, lebih ke orang terdekat. Oh, jadi itu membekas di hati ya? Membekas di hati. Terus jadi orang yang banyak pikiran lah gitu. Oh gitu. Sampai sekarang itu kebawahnya. Sampai sekarang. Dan itu membuat dia akhirnya menjadi depresi. Dia banyak depresi, saya lihat sih begitu. Banyak omongan-omongan yang berkecambuk di pikiran dia. Omongan apa, dari orang atau enggak, maksudnya dari dia sendiri? Diri sendiri. Gitu ya. Terus jadi gimana dong dengan karir dia nih? Dengan keadaan psikologi dia yang seperti itu?
karirnya apakah akan terganggu atau misalkan atau tidak? Ada beberapa ya yang maksudnya karena masalah psikis atau apa akhirnya mengundurkan diri atau nggak fokus lagi. Kalau sampai mengundurkan diri sih enggak ya. Enggak. Dia tetap berusaha untuk lanjut bertahan ya. Karena buat dia it's not easy gitu untuk survive di dunia entertainment. Iya benar juga sih. Jadi dia akan terus ya. Terus berusaha bertahan buat dia. Walaupun dia banyak masalah. Dia banyak masalah dalam pribadinya dia gitu ya. Jadi untuk jodoh susah. Karena pribadi dia. Atau dia memang tidak fokus mencari perempuan juga sih. Maksudnya ada yang fokus mencari pacar kan? Ya, ada juga enggak. Oh enggak ya. Enggak. Oh gitu ya. Untuk jodoh saya nggak bisa kelihatan. Untuk karir pun sama. Belum gitu karena keadaan psikis dia ya yang menghalangi yang menghalangi itu sih yang saya dapat ya dari Jisung ya. Tapi semoga saja nanti dia kedepannya akan jadi lebih baik ya. Kasian juga masa terus-terusan kayak gitu ya, apalagi jadi artis kan bebannya berat. Mungkin karena memang umurnya masih muda dan nanti setelah beberapa tahun kemudian ada pencerahan lebih dewasa ya. Oke, bagus kayak gitu. Itu dia tentang Jisung. Ini ada yang terakhir nih, member terakhir ini sebenarnya member ini udah kita bahas di Super M ya. Jadi secara lengkapnya boleh dilihat video Super M. Tapi di sini kita sedikit aja adakah perubahan dari yang ramalan di Super M kemarin. Ini adalah member yang namanya Mark. Nah, Mark yang akan saya tanyakan adalah apakah dia dating atau tidak? Kalau saya lihat sih enggak. Oke, masih belum dating ya. Karena waktu di Super M diramalan Mark tidak dating, dia tidak begitu tertarik untuk dating karena masih fokus ke karirnya. Nah, sekarang dia masih tetap tidak dating, masih tetap jomblo. Betul. Oke, jadi kalau buat kalian yang masih mau sama Mark, dia jomblo. Masih lama nggak jomblonya? Masih. Oh, masih lama, mungkin karena masih muda juga ya. Masih fokus ya. Oke, itu dia NCT Dream para personilnya. Sekarang yang mau saya tanyakan, NCT itu kan ada beberapa ya, ada NCT 1 to 7, NCT U, dan ini NCT Dream yang banyak diminta oleh penonton duo Eble. Yang mau saya tanyakan, NCT Dream ini dengan NCT yang lain bagaimana nih? Mana yang akan lebih terkenal? Oke. Kalau saya lihat sih yang paling banyak ininya ya, kemajuannya itu NCT yang 1 to 7. 1 to 7. Ini bukan berarti NCT yang lainnya akan anjlok ya. Cuma kita membandingkan dari 3 NCT ini mana yang paling terkenal. Ternyata adalah NCT 1 to 7. Tapi apakah nanti NCT Dream akan mengeluarkan album-album berikutnya? Karena baru comeback nih kalau nggak salah ya, kemarin baru comeback. Apakah mereka akan terus menelurkan ataukah hiatus Akan yang mana? Akan menelurkan yang Dream. Oh iya. Akan menelurkan. Menelurkan apa? Oke, akan menelurkan album ya. Nah, satu lagi pertanyaan, dari semua personel NCT ini mana yang paling terkenal? Oke, yang paling maju ya. Yang paling maju ya. Bukan terkenal paling maju kan, semuanya terkenal ya. Yang paling maju dan masih bisa bertahan. Betul. Untuk di dunia entertainment. Yang saya lihat sih Jeno ya, dia yang akan terus berkarir ya di dunia entertainment sampai akhir. Karena kan memang dia terlalu fokusnya ya. Serius gitu. Kejar target. Jadi dia nggak mikir-mikir semua usaha yang ini itu nggak ya, fokus ke karir. Oleh karena itu karirnya akan paling cemerlang. Dia sangat istiqomah. Bagus. Ya bener, ya bagus gitu. Kan kasihan kalau misalnya udah fokus nggak terkenal ya. Oke, jadi diantara semua member NCT yang paling terkenal, yang akan paling maju adalah Jeno. Oke guys, itu dia terawangan Eble 1 tentang NCT Dream sesuai dengan request dari kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau request tentang girl band yang lain atau tentang artis-artis Korea dan atau artis dunia yang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas semuanya. Oke? Kalau Eble satu persatu. Ya, satu persatu. Tapi sabar ya. Tolong sabar. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka boleh tekan tombol like, boleh share, boleh di komen, dan boleh juga di subscribe. Oke, thank you very much. See you again next time. Bye.